Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 11, saya Rizka Amelia dan teman saya Urzatul Aini ingin mempresentasikan makalah yang telah kami selesaikan, yang dimana berjudul Pertanggungjawaban Keuangan dan Anggaran Publik. Sebelumnya kami ucapkan puji dan syukur, marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadiran rahmat dan kasih sayang Allah, maka kami tidak akan bisa menyelesaikan makalah kami yang berjudul Pertanggungjawaban Keuangan dan Anggaran Publik sampai dengan selesai. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Almira Kemala Ulfa selaku dosen pengampun mata kuliah Kebijakan Moneter atas bimbingan dan arahannya dalam mengajari kami. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih juga kepada pihak yang berkontribusi dalam pembuatan makalah ini yang telah memberikan sumbangan baik pikiran maupun materinya. Langsung saja di sini ada poin yang pertama, yaitu sistem pengawasan eksternal pemerintah dalam pertanggungjawaban keuangan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah wajib memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN yang telah disetujui oleh DPR. Pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadaan Badan Pemeriksaan Keuangan yang Bebas Mandiri merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pasal 2 UU 15 tahun 2006. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Selanjutnya, di sini ada pengawasan oleh DPR. DPR sebagai pengawas eksternal sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A disebutkan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Secara operasional, tugas tersebut dilakukan oleh alat kelengkapan DPR sesuai dengan lingkup tugasnya, antara lain lewat komisi-komisi yang ada di DPR dan melalui proses yang telah ditetapkan dalam keputusan DPR. Selain itu, DPR juga memperoleh bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti dari DPD atau Dewan Perwakilan Daerah yang melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBN sebagaimana dianut dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPD, DPR, dan DPRD. Yang kedua ada pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau bisa disebut juga dengan BPK. Sesuai dengan Pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan sebagai satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Kemudian pada Pasal 23E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. BPK dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi audit dan operasional, yaitu melaksanakan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara dan pelaksanaan APBN. Fungsi yang kedua itu yaitu fungsi yudikatif, yaitu melaksanakan peradilan akuntabel dalam hal tuntutan perbendaharaan. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi rekomendasi, yaitu memberi saran dan atau pertimbangan kepada pemerintah bila mana undang perlu untuk kepentingan negara atau hal lainnya yang berhubungan dengan keuangan negara. Di sini terdapat 3 jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK sesuai Pasal 4 Undang-Undang 15 tahun 2004.
Yang pertama yaitu ada pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Dan pemeriksaan yang kedua yaitu ada pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan internal pemerintah. Pemeriksaan kinerja ini merupakan pemenuhan atas pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan kinerja adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan bagi pemerintah. Pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara atau daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasaran secara efektif. Yang ketiga ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksa keuangan dan pemeriksaan kinerja. Yang termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Menurut tujuan pemeriksaan BPK terdiri atas yang pertama, pemeriksaan atas penguasaan dan pengurusan keuangan. Yang kedua, pemeriksaan atas ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku. Yang ketiga, pemeriksaan atas kehematan dan efisiensi dalam penggunaan keuangan negara. Dan yang terakhir ada pemeriksaan atas pencapaian tujuan atau pemeriksaan program. BPK dalam melakukan pemeriksaan juga harus memperhatikan dan memanfaatkan hasil-hasil pekerjaan aparat pengawasan internal pemerintah. Oleh karena itu, APIP wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya kepada BPK sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. BPK juga diberi kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak yang diperiksa. Kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diperiksa, termasuk melakukan penyegelan untuk mengamankan uang, barang, atau dokumen pengelolaan keuangan negara pada saat pemeriksaan berlangsung. Hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan APBN pada unit organisasi, baik kementerian maupun lembaga pemerintahan non-kementerian, diserahkan kepada menteri atau pimpinan lembaga bersangkutan segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. LHP, pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Berikut jenis opini yang dihasilkan adalah: yang pertama, wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, wajar dengan pengecualian. Yang ketiga, tidak wajar. Dan yang terakhir, menolak memberikan opini. Dan pengawasan yang tiga adalah pengawasan oleh masyarakat. Masyarakat mempunyai peran yang kuat dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Mengapa? Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, mengandung arti bahwa setiap penyelenggara negara wajib untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aspirasi dan tuntutan hati nurani rakyatnya. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan negara dilaksanakan dalam bentuk: yang pertama, hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai penyelenggara negara. Yang kedua, hak untuk memperoleh pelayanan yang sama adil dari penyelenggara negara. Hak yang ketiga, hak yang menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara. Hak yang terakhir ada hak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan hak-haknya tersebut. Hak yang digunakan masyarakat dalam hal pengawasan atas pelaksanaan APBN dalam bentuk pengaduan harus ditindaklanjuti oleh pemerintah. Yang dimaksud pemerintah dalam hal ini tentunya Inspektorat Jenderal
kementerian, lembaga, BPKB, maupun unit pengawasan daerah atau desa. Poin yang ke-B, sistem pengawasan internal pemerintah dalam pertanggungjawaban keuangan. Pada saat ini, struktur pengawasan aparat pengawas instansi pemerintah atau APIP terdiri atas BPKB, Intijen Kementerian atau unit pengawasan, satuan pengawas internal pada setiap BUMN. Sehubungan dengan pengawasan atas pelaksanaan APBN, dikhususkan dibahas yang dilakukan atas BPKB dan Ijen Kementerian atau lembaga. Tujuan APIP yaitu mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, sedangkan ruang lingkup pemeriksaannya atas pemeriksaan operasional atau pemeriksaan komprehensif yang menyampaikan rekomendasi perbaikan. Pertama itu ada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau bisa disebut juga dengan BPKP. BPKP dibentuk berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 31 tahun 1983 tanggal 3 Juni 1983. Kepres tersebut sudah tidak berlaku dan digantikan dengan Kepres nomor 103 tahun 2001. Keputusan Presiden nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan tugas fungsi kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2005 dalam pasal 52 disebutkan BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan, keuangan, dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pengawasan keuangan dan pembangunan dilaporkan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi kewajiban akuntabilitasnya. Hasil pengawasan BPKP juga diperlukan oleh para penyelenggara pemerintahan lainnya, termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota dalam pencapaian dan peningkatan kinerja instansi yang dipimpinnya. Pendekatan yang dilakukan BPKP diarahkan lebih bersifat preventif atau pembinaan dan tidak sepenuhnya audit atau represif. Kegiatan sosialisasi, asistensi atau pendampingan, dan evaluasi merupakan kegiatan yang mulai digeluti BPKP, sedangkan audit investigatif dilakukan dalam membantu aparat penegak hukum untuk menghitung kerugian keuangan negara. BPKP menegaskan tugas pokoknya pada pengembangan fungsi preventif. Hasil pengawasan preventif atau pencegahan dijadikan model sistem manajemen dalam rangka kegiatan yang bersifat preemptif. Setelah hasil pengawasan preventif dianalisis, terdapat indikasi perlunya audit yang mendalam. Dilakukan pengawasan represif non-justisia. Pengawasan represif non-justisia digunakan sebagai dasar untuk membangun sistem manajemen pemerintah yang lebih baik untuk mencegah moral hazard atau potensi penyimpangan. Tugas perbantuan kepada penyidik Polri, Kejaksaan, dan KPK sebagaimana amanah untuk menuntaskan penanganan TPK guna memberikan efek deterin depresif justisia, sehingga juga sebagai fungsi pengawalan atas kerugian keuangan negara untuk dapat mengoptimalkan pengembalian keuangan negara. Yang kedua ada Inspektorat Jenderal atau Ijen Kementerian. Ijen Kementerian atau Unit Pengawasan LPNK dibentuk berdasarkan Kepres RI nomor 44 dan 45 tahun 1974 pada saat diatur dengan Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2005 yang diubah beberapa kali. Terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 94 tahun 2006. Kementerian Keuangan mengatur lembaga pemeriksa internal kementerian melalui Peraturan Menteri Keuangan atau bisa disebut juga dengan PMK nomor 8 atau PMK 01 2010 yang menyatakan bahwa Ijen bertugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap pelaksanaan tugas semua
unsur berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri dan peraturan perundangan yang berlaku. Itjen menyelenggarakan fungsi. Ada 4 fungsi yang diselenggarakan. Yang pertama, penyiapan perumusan kebijakan pengawasan. Yang kedua, pelaksanaan pengawasan kinerja keuangan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Kementerian Keuangan. Yang ketiga ada pelaksanaan urusan administrasi Itjen. Yang terakhir ada penyusunan laporan hasil pengawasan. Pemeriksaan yang dilakukan baik oleh BPKP maupun Itjen Kementerian bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan APBN telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apakah pencapaian tujuan telah sesuai dengan rencana dan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dalam pencapaian tujuannya. Hasil pemeriksaan yang menyangkut penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu ditindaklanjuti dan bentuk tindak lanjut itu dapat berupa tindakan administratif, kepegawaian berupa pengenaan hukuman disiplin pegawai, tindakan tuntutan perdata, tindakan pengaduan, tindakan pidana, serta tindakan penyempurnaan aparatur pemerintah di bidang kelembagaan, kepegawaian, dan ketelaksanaan. Dan poin yang ke-C, ada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dan laporan anggaran publik. Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah adanya laporan pertanggungjawaban pemerintah dalam bentuk laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi aktivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan. Fungsi anggaran di lingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena yang pertama, anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik. Yang kedua, anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antar belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan. Yang ketiga, ada anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum. Yang keempat, ada anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah. Yang kelima, ada hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dituangkan dalam laporan keuangan dan laporan kinerja, review internal, laporan keuangan, dan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan, menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau bisa disebut juga dengan BPK. Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN pada kementerian negara atau lembaga yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pemeriksaan oleh BPK diselesaikan selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. Laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diperiksa oleh BPK harus disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Juga ada disebutkan dengan laporan keuangan pokok terdiri dari beberapa. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran. Yang kedua ada laporan perubahan saldo anggaran lebih.
yang ketiga ada neraca, yang keempat ada laporan operasional, yang kelima ada laporan arus kas, yang keenam ada laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Jadi, kesimpulan dari makalah yang telah kami selesaikan yaitu sistem pengawasan eksternal pemerintah dalam pertanggungjawaban keuangan BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Sistem pengawasan internal pemerintah dalam pertanggungjawaban keuangan sehubungan dengan pengawasan atas pelaksanaan APBN dikhususkan dibahas yang dilakukan atas BPKB dan Itjen kementerian atau lembaga. Tujuan APIP yaitu mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan ruang lingkup pemeriksaannya atas pemeriksaan operasional atau pemeriksaan komprehensif yang menyampaikan rekomendasi perbaikan. Dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dan laporan anggaran publik ialah laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kuantitas dan pelaporan. Dan anggaran publik menyajikan intisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Baik, mungkin hanya segitu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.